vaksin untuk piglet. Vaksin yang kita mau kasih itu cuman bukan vaksin Hokolera ya, tapi kita mau kasih vaksin Mycoplasma. Jadi ini vaksinnya. Ini vaksin Mycoplasma. Jadi nanti saya fotoin juga ya biar ada di ini. Jadi kita mau kasih vaksin Mycoplasma. Mycoplasma ini khusus untuk menangani Mycoplasma ya. Jadi seperti gangguan pernafasan pada babi. Jadi vaksinnya ini kita bisa kasih pada saat umur sekitar 7 hari atau sampai maksimal 2 minggu. Nah, itu dicari di rentan hari di mana harinya itu ada kosong ya, waktu saat pigletnya itu sehat dan tidak ada suntikan yang lain-lain. Kita cari di waktu senggangnya. Jadi kita jarak waktunya itu sekitar dari umur piglet 7 hari, 7 sampai dengan 2 minggu, 14 hari. Jadi kalian bisa pilih harinya nanti yang mana yang bisa kira-kira. Nah, ini biasanya Mycoplasma ini biasanya mengganggu pernafasan seperti sesak napas gitu ya. Kali ini saya mau menyuntikkan hanya saja ini yang tersedia di pasaran, marketnya itu satu botol itu untuk 50 dosis. Jadi satu botol untuk 50 ekor anak babi gitu. Jadi harganya juga cukup lumayan ya, sekitar 750 sampai 800 ribu tergantung daerahnya juga sih. Dan ini masih tergolong agak susah ditemuin, udah tergolong agak sulit ditemukan karena memang juga yang make terbatas tertentu juga, karena dosisnya yang sangat lumayan ya. Untuk satu botolnya itu untuk 50 dosis. Jadi untuk peternak rumahan itu biasanya jarang untuk menggunakan ini karena sekali suntik itu harus 50 ekor anak babi, biasanya 50 ekor piglet. Nah, kalau untuk rumahan kan mungkin sekitar 10, 20. Dan vaksin ini nggak bisa disimpan. Namanya vaksin itu harus sekalinya buka itu harus langsung habis. Jadi kalau untuk vaksinan itu tidak dianjurkan untuk disimpan ya. Oke, kita ikutin aja kegiatan hari ini dan nanti akan saya info juga kira-kira kenapa kita butuh divaksin seperti ini ya kan. Jadi ini nggak harus ya, yang wajib biasanya vaksin Hokolera karena di daerah kita di Indonesia itu pernah mewabah yang namanya virus Hokolera. Jadi kalau vaksin itu kalau biasanya tidak pernah mewabah itu kita nggak pakai vaksinnya. Tapi kalau memang penyakit virus itu pernah mewabah di Indonesia seperti Hokolera kalau nggak salah pada tahun berapa gitu, itu pernah mewabah di Indonesia dan banyak menimbulkan kematian pada ternak babi. Nah, itu kenapa kita kalau di Indonesia karena sudah pernah terinfeksi atau pernah mewabah itu virus Hokolera, jadi kita sebenarnya wajib sih untuk vaksinasi Hokolera ya. Jadi kalau untuk vaksin itu fungsinya untuk virus ya, untuk penanganan virus. Jadi kalau untuk bakteri dan E. coli yang lain-lain itu biasanya kita gunakan antibiotik ya. Jadi saya di Ria Farm itu biasanya kita kalau pas lagi banyak piglet ya kan, lagi banyak piglet, jadi untuk menghindari terjadinya penyakit Mycoplasma atau terinfeksi Mycoplasma itu saya biasanya suntikkan vaksin Mycoplasma gitu. Oke, kita ikutin aja ya kegiatan kita kali ini. Udah sih ya. Jadi untuk penyuntikan vaksin saya gunakan ini ya alat suntik yang otomatis karena kan banyak suntiknya. Jadi kalau pakai yang manual itu capek satu-satu. Jadi itu fungsinya yang untuk suntikan metik ini. Jadi kalau pada saat kita pemberian vaksin biasanya atau cacing, jadi itu kan sifatnya massal, banyak. Jadi kalau untuk vaksin
Untuk suntikan cacing itu biasanya saya pakai yang matic gini. Tapi kalau yang cuman sedikit-sedikit 10 ekor, 20 ekor, saya lebih pakai yang manual aja, nggak masalah. Nah, kalau yang untuk matic ini kan sekali pakai, sekali habis, jadi kita bisa pakai. Dan ini dosisnya memang untuk yang matic ini dosisnya maksimal di 2 cc. Nah, ini vaksinnya, vaksin Mycoplasma. Ya, kita lihat. Ini kita masuk ke sini. Jadi jarum yang panjang ini masuk ke sini dan ini kita gunakan seperti ini. Nanti disuntik-suntik seperti ini. Nah, ini dia mompa. Ini akan ngisi vaksinnya. Ini selang, ada selangnya. Ini masuk sini. Jadi nanti kita akan suntik itu otomatis ngisi di sini. Jadi nggak perlu nyolokin lagi di vaksinnya, jadi kita tinggal injek aja. Oke. Nah, ini saya udah mulai proses penyuntikan vaksinnya ya kan, untuk anak-anak babi piglet. Ini supaya bisa vaksinasinya sekalian. Jadi saya menunggu supaya, karena ini kan jumlahnya lumayan. Satu botol itu yang saya pegang itu untuk 50 ekor anak babi. Nah, ini saya biasanya harusnya ada yang lebih kecil, ada yang lebih gede, tapi ini umurnya itu dari 1 minggu sampai dengan 2 minggu maksimal, karena setelah penyuntikan vaksin itu butuh waktu sekitar 7 hari untuk pembentukan kekebalan tubuh. Jadi nggak begitu divaksin langsung kebal gitu, enggak. Dia tetap butuh proses gitu untuk membentuk imun sistemnya, sama kayak kita vaksin COVID lah ya. Jadi nggak begitu aja, kita butuh proses. Tubuh kita itu butuh proses, begitu juga tubuh anak babi butuh proses untuk pembentukan imun atau kekebalan pada bakteri Mycoplasma. Nah, Mycoplasma ini bukan tergolong virus sih. Ada beberapa artikel yang menyebutkan Mycoplasma itu dulunya virus atau bagaimana. Terus seiring perkembangan zaman, Mycoplasma adalah jenis bakteri yang nggak memiliki dinding sel gitu. Tanpa dinding sel, Mycoplasma ini nggak terpengaruh oleh kebanyakan antibiotik biasa, misalkan yang penisilin atau antibiotik dengan beta laktam lain umumnya menyerang sintesis dinding sel gitu. Jadi kita nggak bisa membunuh si bakteri Mycoplasma ini dengan penyuntikan antibiotik yang kandungannya penisilin atau yang sejenis itu. Nah, maka dari itu kita butuhkan vaksin ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Dengan salah satu caranya ya dengan menyuntikkan vaksin Mycoplasma ini gitu. Jadi Mycoplasma ini bakteri dia, dan di semua kandang itu Mycoplasma ini ada, tapi itu tergantung kita para peternak bagaimana seringnya kita menjaga kebersihan kandang. Jadi si bakteri Mycoplasma ini tidak terlalu banyak atau istilahnya nggak terlalu berpengaruh dengan menjangkit anak-anak babi yang ada di kandang, karena kita bisa jaga dengan misalkan penyemprotan disinfektan atau sering menyemprotkan biodin juga yang sifatnya bisa membunuh bakteri dan juga virus gitu. Itulah pentingnya kenapa kita selain mencegah virus ASF ya kan yang memang udah ada ini, kita juga jangan lupa ada virus-virus yang lainnya gitu loh. Jadi kita tetap memang harus udah protokol minimal itu kita harus tetap nyemprot kandang, mau itu nyiram lantainya dengan air sabun ya kan, mau itu dengan klorin, mau itu dengan Biclean, mau itu dengan cairan pembersih lantai atau disinfektan sekali-sekali, misalkan 1 minggu atau 2 minggu sekali disemprotkan dengan disinfektan yang bagus. Nanti saya ada sih mau buat video juga seminggu sekali itu
saya kalau untuk di kandang pakai disinfektan yang memang bagus. Jadi memang peruntukannya untuk virus dan bakteri. Jadi untuk pencegahan. Selain di setiap hari saya memang ada penyemprotan disinfektan biasa, atau saya pakai misalkan by clean atau yang ringan-ringan aja. Terus dua hari sekali itu saya pakai, biasanya saya semprotnya itu pakai biodin, ada campurannya sedikit, itu khusus untuk ke badan babi dan juga badan-badan piglet, selain untuk merangsang efek hypersensitivitas, jadi supaya hypersensitif dari virus si babinya itu, dari terutama untuk ASF yang di hidung gitu, melar-melar gitu kan, lendir-lendir gitu katanya ya. Itu dapur rumah tangga saya sih di Ria Farm gitu kan. Jadi kita semua masing-masing peternak punya caranya masing-masing untuk protect masing-masing kandang. Jadi mau diterapkan atau tidak itu terserah kalian. Nah, untuk vaksin Mycoplasma ini biasanya saya gunakan di kandang pada saat populasinya banyak gitu. Jadi untuk mencegah, karena ini penting biasanya supaya pigletnya itu nggak banyak sesak napas ya kan. Biasanya tuh tingkat kematiannya tuh di umur 2 minggu atau 3 minggu, atau di umur 2 bulan itu mati, tapi udah terinfeksi dari kecil gitu. Makanya pada saat populasi banyak itu kan agak sedikit susah ya kontrolnya, bakterinya apa segala macam. Jadi saya pencegahan udah suntik vaksin aja semua piglet-pigletnya gitu. Tapi kalau populasinya kecil, cuman ada 20-30, pada saat itu momen-momen tertentu, nggak pada saat banyak musim lahiran, itu biasanya saya nggak vaksin. Jadi karena kan proteknya juga bisa dicegah lah. Memang ada beberapa obat-obatan yang untuk pencegahan juga Mycoplasma, tapi kalau udah kapasitas besar saya biasanya pasti suntik vaksin gitu. Jadi itu bedanya untuk kandang-kandang kecil atau kandang besar gitu. Jadi otomatis ya ada harga, ada barang gitu loh maksudnya gitu. Jadi dan ini juga aman karena jika si piglet terinfeksi Mycoplasma, itu akan berbagai bakteri itu akan menjadi gampang masuk, karena dia paru-parunya itu udah terinfeksi. Mycoplasma ini kan menyerang pernafasan. Jadi kalau sudah pernafasannya agak rusak, lubang di paru-paru gitu kan, jadi bakteri apapun jadi sumber pintu masuk penyakit yang lain gitu, otomatis akan biasanya menyebabkan tingkat kematian yang tinggi pada anak babi. Nah, buat kalian teman-teman yang biasanya banyak tanya, kok babi saya sesak napas umur sekian, ada kemungkinan, itu kan saya bilangnya ada kemungkinan, ada indikasi mungkin terinfeksi bakteri Mycoplasma gitu. Mungkin saja levelnya rendah atau nggak terlalu banyak, jadi kadang nggak mati, tapi akan terbawa sampai umur panen. Babinya sering-sering sesak napas kalau memang itu sumbernya dari terinfeksi virus Mycoplasma. Karena ada juga beberapa yang memang dari makanan, karena pemberian makannya itu kering, nggak dikasih air gitu, terutama untuk yang kandang-kandangnya masih kandang kotak dan belum menggunakan piggy feeder itu biasanya. Oke. Ini untuk tambahan aja, referensi buat kalian peternak-peternak yang populasinya udah cukup lumayan. Jadi mungkin nanti bisa diterapkan atau enggak, itu terserah kalian sih di kandang masing-masing gitu. Dan ini sih vaksinnya nggak bisa kita simpen ya. Ini untuk vaksin yang saya pakai itu dosisnya 2 cc per ekor piglet, karena memang udah dosisnya yang ditentukan segitu dari obatnya ini. Jadi kan masing-masing vaksin punya dosisnya sendiri-sendiri memang dari perusahaan vaksin tersebut. Oke, itu aja ya video kita kali ini untuk vaksin Mycoplasma. See you, sampai jumpa di video kita yang lainnya nanti di next. And jangan lupa sebelumnya, kalau kalian baru nonton channel kita ini, di subscribe dulu, di like and di share, supaya nanti nggak ketinggalan lagi. Nanti masih banyak banget yang mau kita share di sini. Saya juga ada mau buat untuk mixer, mesin pencampur pakan di Ria Farm, ya nggak sih? Oh, tentunya supaya lebih keren. Oke, jangan lupa ya di subscribe, di like and di share video kita, jadi supaya nggak ketinggalan dengan setiap kali saya ada update video terbaru. Siapa tahu buat tambah-tambahan ilmu buat kalian
bisa diterapkan di kandang kalian masing-masing. Thank you udah nonton channel kita. Bye bye. Salam peternak dari Bali.